Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauji Ganim. Saya kembali lagi di channel ini, dan kali ini saya ingin mengobati rasa kangen, rasa rindu liburan ke Singapura. Semenjak COVID 2 tahun lalu, praktis selama 2 tahun ini pula saya tidak ada penerbangan ke Singapura atau ke luar negeri lainnya ya. Nah, apa yang ingin saya sharing pada video kali ini, yang ingin saya sharing sekaligus mengobati rasa kangen saya adalah 5 wisata seru yang wajib dikunjungi saat backpacker ke Singapura. Namun sebelumnya, jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Jangan kemana-mana. Baik, nah 5 wisata seru yang wajib dikunjungi ketika Anda melakukan backpacker atau liburan ke Singapura ya. Sebetulnya ini adalah tempat wisata yang sudah ini ya, sudah banyak sekali orang tahu lah. Kalau ke Singapura tuh pasti ke situ. Biasanya saya itu ke Singapura kalau nggak ada paket 3 hari atau ada paket 2 hari plus Malaysia. Tapi biasanya dari baik 2 hari atau 3 hari itu destinasi yang dikunjungi sebenarnya nggak jauh beda, hanya itu aja, cuma durasinya aja yang lebih banyak. Nah, biasanya nih ya, ketika kita ambil yang waktu 3 hari, maka di situ saya itu biasa penerbangan tuh pagi jam 8, kalau nggak dapet jam 8, jam 9 atau jam 10 itu pakai Lion Air atau Tiger Scoot ya. Kalau sekarang Scoot, kalau dulu Tiger. Saya itu mulai dari Tiger tuh, kemudian berubah rebranding menjadi Scoot. Baik Scoot ataupun Lion itu ada penerbangan jam 9 atau jam 11, itu sama tuh, saya ingat banget. Kalau kita ambil yang jam 9, maka sampai Singapura itu jam 1 jam sebelum kita perjalanan tuh, 10 jam 11, karena dia waktunya lebih lama 1 jam kan. Padahal perjalanan itu 1 jam setengah lah. Jam 11-an kita sampai. Imigrasi, biasanya nih kalau saya itu di imigrasi pasti masuk imigrasi office, karena nama saya ya Muhammad Fauji, ada Muhammadnya. Pasti saya masuk immigration office dan itu butuh waktu minimal setengah jam atau 30 menit ya. Nah, kita baru bisa sampai hostel itu kan bisa jam 2, makan jam 3. Nah, maka di hari pertama ya, apalagi kalau berangkatnya jam 11, itu udah pasti sore sampai Singapura. Belum kalau misalkan kita berangkatnya weekend, karena di weekend itu pasti ada antrian ya, pasti ada antrian. Antrian apa? Antrian untuk membeli tiket MRT, itu panjang banget antriannya. Nah, lalu destinasi pertama yang pasti akan kita kunjungi itu adalah habis maghrib. Itu kita ke Garden by the Bay. Garden by the Bay itu berada di Marina. Itu kalau teman-teman pakai jalur backpacker, pakai MRT, itu mudah banget. Kalau teman-teman stay-nya di Bugis atau di Kalang ya, kalau saya biasa di Aljunet ya, itu pakai Green Line. Dari Green Line kita kemudian pindah ke Yellow, ke Kuning. Nah, dari Kuning itu nanti pasti akan ada jalur ke Marina. Tujuannya itu, saya lupa ya. Kalau nggak Marina itu stasiunnya apa, saya lupa namanya. Pokoknya tujuannya ke Marina Bay ya, Marina Bay Sands. Nah, itu teman-teman tuh nanti sampai di stasiun itu langsung berada di stasiunnya, itu ada di bawah gedung yang
ada perahunya di atas itu, gitu ya. Itu gedung apa lagi tuh? Saya jadi 2 tahun nggak ke Singapura tuh jadi lupa kan. Ya gedung ini ya, gedung Marina ya, gedung Marina kalau nggak salah. Nah kemudian kita keluar, ngambil cari direction, cari penunjuk arah ke Garden by the Bay. Jadi ke taman ya, taman yang ada di posisinya itu ada di bawah, ada di depan, di luar, halaman luar dari Marina. Nah itu yang pertama. Ada apa di situ? Kenapa harus malam? Karena Garden by the Bay itu malam tuh keren, lampunya, pohon-pohon yang big tree itu, pohon-pohon besar itu, dengan ada alunan musik, itu seru. Jadi ada alunan musik plus dia lampunya akan lampunya itu akan mengikuti alunan musik. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, besoknya kita itu ada 2 tempat ya. Yang pertama kita akan terlebih dahulu ke patung Merlion. Patung Merlion itu kita itu turun di Raffles Place ya, di stasiun Raffles Place. Itu bisa pakai jalur hijau atau jalur merah, itu bisa dua-duanya. Pokoknya di stasiun di naik maupun merah ataupun hijau itu di stasiun Raffles Place. Kita akan turun dan kita akan naik, itu kita berada di sekitar mungkin 300-500 meter dari patung itu. Kita ada di gedung-gedung perkantoran di seberang dari Marina yang semalamnya kita kunjungin. Kita jalan kaki keluar stasiun, kemudian jalan kaki yang kurang lebih 10 menit lah kita sampai, kalau santai 15 menit. Nah itu spot foto yang paling wajib, karena kalau nggak foto di situ berarti nggak ke Singapura ya. Kalau nggak foto ke situ pasti nggak ke Singapura, karena itu wajib dikunjungi. Itu cepat karena kan cuman foto, selfie, setelah itu udah selesai. Kemana lagi? Kita akan ke Sentosa Island. Sentosa Island itu kita harus pindah dari jalur merah atau hijau. Enaknya jalur hijau aja supaya nggak banyak transit. Dari hijau nanti ke jalur ungu ya, ke jalur ungu. Bagaimana caranya menuju ke Sentosa Island? Itu pakai MRT juga bisa. Tujuannya itu adalah ke Harbour Front. Harbour Front itu adalah stasiun terakhir di jalur ungu, karena kita itu akan ke ujung Singapura bagian selatan ya. Nah, kemudian turun di Harbour Front. Kita posisi stasiun Harbour Front itu berada di VivoCity. Jadi stasiun Harbour Front itu ada di bawah dari VivoCity. Kita naik ke atas. Nah, ada 2 pilihan ke Sentosa Island. Berjalan kaki yang disebut boardwalk ya, berjalan kaki nyebrang laut, itu sekitar 500-600 meter, atau teman-teman bisa pakai Skyway. Skyway itu bayar kalau nggak salah $4 atau $5 ya, sekitar 50.000. Itu tinggal pilih aja. Tapi biasanya saya mengarahkan semua peserta tour itu jalan aja karena pemandangannya juga bagus. Tapi pulangnya kita pakai Skyway ya, karena pulang itu gratis. Yang bayar itu hanya perginya, pulangnya gratis. Nah, biasanya di Sentosa Island ini kita agak lama karena di situ ada Universal Studio, di situ juga ada Madame Tussauds. Nah, biasanya yang paling banyak itu masuk ke Madame Tussauds karena dia harganya lebih oke lah, 200 ribuan. Tapi kalau ke Sentosa Island itu mahal. Kalau ke Universal Studio pasti mahal lah. Itu kita butuh budget 1 juta per orang, dan waktunya pun tidak akan cukup karena biasanya siang. Saya itu udah pindah lagi tuh teman-teman ya. Itu udah destinasi yang ketiga ya. Kemudian destinasi yang keempat itu adalah saya sorenya ya, setelah dari Sentosa, saya mengajak semua peserta itu ke Orchard Road. Orchard Road itu adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi juga karena terkenal kan. Nah,
kita ke Orchard Road dari Sentosa Island. Itu kita dari jalur ungu pindah ke jalur merah atau hijau. Nanti langsung turun di Orchard Road. Itu di jalur merah, jalur merah ya. Orchard Road itu adanya di jalur merah. Kita turun, nah kita happy lah di Orchard Road sampai malam. Kemudian kita pulang ke hostel dan besok paginya kita akan belanja. Kita cari penerbangan yang sore ya, jam 4 sore atau biar santai, atau malam ada jam 8. Biasanya saya ambil yang malam jam 8 atau jam 5 sore paling cepat. Supaya apa? Supaya di hari ketiga itu, di paginya kita bisa nyari oleh-oleh dong. Di mana tempat oleh-oleh? Ini banyak ya. Ini sebetulnya bisa lebih dari tempat 5 wisata nih. Itu aja tadi udah 4 kan. Teman-teman bisa ke Bugis. Ke Bugis Street. Ya, Bugis Street itu tempat belanja oleh-oleh, souvenir dan lain sebagainya. Di Orchard juga ada, sama seperti Bugis. Sama aja mau pilih di Bugis atau juga supermarket yang belanja supermarket terbesar di Singapura kali ya. Itu di Mustafa Center. Biasanya kalau saya arahkan teman-teman itu ke Bugis ya, Bugis Street, itu saya ajak dulu ke Masjid Sultan, karena nggak jauh dari Bugis, itu sekitar 1 km kita bisa sampai ke Masjid Sultan. Di Masjid Sultan itu ya bisa foto-foto, bisa sambil ya sholat lah untuk yang muslim gitu kan. Itu udah berapa tempat tuh? Total udah bisa 6, kalau ke Mustafa Center bisa 7. Itu trip yang sangat-sangat melelahkan kalau backpacker 3 hari ya. Di endingnya adalah kita belanja. Kenapa belanjanya duluan? Supaya nggak numpuk. Kalau dari hari pertama udah belanja, nanti bagasinya nggak muat. Biasanya yang pada ke Singapura itu, karena kan pesawat sekarang Lion itu nggak ada bagasi. Akhirnya semua nggak ada bagasi kecuali Garuda. Jadi Garuda, Singapore Airlines yang mahal-mahal ada. Kalau yang murah-murah kan nggak ada. Jadi agak repot kalau bagasinya terlalu banyak. Nanti ditimbang lebih dari 7 kilo berabe kan. Gitu. Karena kalau koper 20 in diisi dengan baju aja itu udah 7 kilo lebih, hampir 10 kilo. Jadi teman-teman peserta itu harus beli bagasi. Nah itu ya tempat bisa 7 tadi saya bilang. Yang pertama Garden Bay the Bay. Yang kedua Merlion. Yang ketiga Sentosa Island. Yang keempat Orchard Road. Kemudian yang kelima bisa ke Masjid Sultan. Yang keenam bisa Bugis Street. Yang ketujuh bisa ke Mustafa Center. Itu sudah komplit banget. Kalau ditanya-tanya lagi, Mas pengen nambah ini, sebetulnya posisinya sama di situ-situ juga ya, posisinya sama di situ-situ juga, tinggal nanti mau atau tidak masuk ke tempat wisata itu. Baik, itu aja saya mengingat-ingat destinasi wisata di Singapura sambil mengobati rasa rindu saya. Mudah-mudahan COVID segera berlalu supaya kita bisa bersama-sama lagi liburan ke Singapura. Jangan lupa subscribe channel ini dan terus tunggu update video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang ingin liburan juga. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.